إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita tidak pernah lupa mengucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita di tengah pandemi Covid-19, tapi kita tidak pernah lupa untuk mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tak lupa juga mengucapkan sholawat kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat beliaulah yang kita harapkan nantinya yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang tak berguna harta, pangkat dan jabatan kecuali hati yang sejahtera mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Ketua Yayasan As-Siddiq Bapak Al-Ustaz Haji Subhanallah SPD, yang terhormat Kepala Sekolah Tahfiz As-Siddiq Bapak Faisal Arifin SPD MPSI, kemudian serta Wakil Kepala Sekolah bisa saya pada pagi hari ini, dan juga ayah bunda dan anak-anak kami semuanya yang telah hadir untuk kajian Ahad pada pagi hari ini, yaitu tentang tahsinul Quran. Baik, ayah dan bunda, sebelum kita mulai kajian Ahad kita pada pagi ini, mari sama-sama kita buka cara kita dengan bacaan Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, dan bunda yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan dengan pembacaan Al-Fatihah tadi dan kita diberkahi ilmu yang bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya. Baik, langsung saja ayah dan bunda, pada pagi hari ini kita bertemu lagi dan akan membahas lagi tentang seperti biasa rutinitas kita, yaitu adalah mengkaji kembali tahsinul Quran, yang pada kesempatan pagi ini membahas tentang hukum yang ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Asep Habibun Najar SAG.
kepada beliau, dipersilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukran lillah, amma ba'du. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Langsung saja, gimana kabarnya semuanya? Ayah, bunda, ananda, dan para dewan guru, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dimudahkan rezeki, dan dimudahkan dalam menyelesaikan segala permasalahan kehidupan yang kita hadapi. Amin ya Allahumma amin. Hari ini kita akan mengulas sedikit dan juga melanjutkan praktek ahkamun nunis sakinah wa tanwin. Yang pertama harus kita ingat adalah makharijul huruf. Ya, makharijul huruf yang sudah kita pelajari nanti diingat dan dipraktekkan, ya, dari tenggorokan, dari lidah belakang, lidah tengah, lidah sisi depan, ya, ujung, kemudian bibir, suara masuk ada yang dari tenggorokan ke mulut, ya, ada yang ke hidung. Nah, itu betul-betul kita kuasai, ya. Ini dihafalkan. Kemudian sifatul huruf, ya, bagaimana huruf-huruf itu selain dia punya makhraj juga punya sifat, ya. Hams, ya, hams, bukan hamas, ya, hams, ya. Yaitu huruf yang keluar napas. Hurufnya apa? Fa, ha, tha, hu, syakhsun, sakat, ya. Dikumpulkan dalam kalimat seperti itu buat memudahkan kita untuk menghafalnya, ya. Fokus. Semuanya harap untuk fokus, ya. Lihat di sini semuanya. Kemudian kebalikannya adalah al-jahr. Al-jahr, ya, tidak keluar napas. Jadi semua huruf hijaiyah selain huruf ini tidak boleh keluar napas, ya. Seperti da, ja, ya, itu tidak boleh keluar napas, ya, salah satunya. Kemudian yang kedua adalah asyiddah, suara tertekan, ya, tertekan. Jadi tidak bisa langsung mengucapkan tanpa ditekan dulu, ya, seperti a, ya, tekan dulu ke makhrajnya kemudian baru ucapkan a, ja, da, kena kan, tekan, ya. Kemudian ada yang ar-rakhawah, terlepas, berarti seluruh huruf selain ini adalah tertekan, terlepas, ya. Cuman ada di pertengahannya, ada yang tidak terlalu tertekan, tidak terlalu terlepas, di pertengahan, bainiyah, ya, antara asyiddah dan ar-rakhawah. Kemudian al-isti'la, terangkat, ya. Kha, so, lidah belakangnya terangkat, ya, ketika kita mengucapkan kha, so, ba, gha, ta, qa, dha, ya, dalam kalimat khusadagtin qil, ya. Ini kita hafal, ya. Selain itu berarti lidahnya menurun, ya. Lidahnya menurun. Kita cepat karena ini kan sudah dibahas, ya. Kemudian selain itu berarti menurun, ya. Dan yang keempat adalah al-itbaq, ya. Sifat yang selanjutnya adalah al-itbaq, yaitu yang lengket ke langit-langit. Nah, ini hurufnya apa? So, do, to, lo, ya. Sudahlah dia terangkat lidahnya, kemudian juga lengket, ya. Coba praktekkan. So, rasakan lengket dan terangkat. So, do, to, lo. Nah, lo, ya. Nanti kita praktek dalam sebuah kalimat, ya. Selainnya berarti al-infitah, ya, lidah terpisah dari langit-langit. Tidak lengket, ya. Kemudian selanjutnya yang kelima, terakhir yang mempunyai lawan kata adalah al-idlaq, ya, mengeluarkan huruf dengan cepat dan mudah, ya. Fa, ra, ma, na, la, ba. Firra, min, lub, ya. Kalau di fathah semua begitu. Memudahkannya dengan mengikuti kalimat ini. Firra, min, lub, ya, untuk memudahkan menghafal. Selainnya berarti al-ismat, mengeluarkan huruf dengan tertahan, susah, ya. Kemudian selanjutnya sifat yang selanjutnya adalah sifat huruf yang tidak ada kebalikannya, tidak ada lawan katanya, ya.
yaitu yang pertama adalah as-safir, ya, mirip suara burung, ya, so, sa, za, ya. Sudah pernah dibahas dulu, ya, mirip suara burung. Kemudian al-qalqalah, ya, itu udah semua tahulah. Hurufnya adalah qutbun jaddin atau qutbu jaddin, ya, atau baju di toko, ya, mudah. Kemudian al-lin, ya, mengucapannya suaranya lembut, ya, jangan ditekan, lembut dia, yaitu au dan ai, ya. Kemudian al-inhiraf, huruf yang boleh belok keluar dari makhrajnya ketika dia tebal, yaitu huruf la dan ro, ya. Ketika dia tebal, ya, Allah, nah itu kan berubah, ya, makhrajnya berubah, sifatnya, ya, suaranya berubah. Ro juga sama, itu hanya di lam dan ro bolehnya. Ya, kemudian at-takrir, bergetar, harus bergetar ro itu, ya, karena kalau tidak nanti akan terdengar mirip dengan temannya yang berdekatan, yaitu la na ro, ya. Ada yang mengucapkan Allahu Akbar, terdengar Allahu Akbar, ya, ban, jadinya ban. Ya. Hati-hati dengan huruf terakhir yang kita baca ketika baca Al-Quran, itu harus juga diberikan haknya, ya, jangan asal saja, sama dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, mimnya belakangnya harus kena, ya. Kalau nggak kena, ya nanti nggak jelas hurufnya, ya. Kemudian selanjutnya adalah at-tafashi, ya, angin menyebar di mulut. Sya. A'udzu billahi minasya, ya. Istiqalah terakhir yaitu suara memanjang, huruf do, ya, sisi lidah bagian belakang ketemu geraham atas, ya, depannya jadi memanjang, ya, ketemu dengan gusi, bo, ya, termasuk juga isti'la dan juga al-iqbal, ya, terangkat juga dia lengket, ya. Nah, ini yang kemarin, ya, sedikit rusak nih judulnya, apa-apa, ya. Hukum nun mati dan tanwin, ya. Ini mengulas dulu sebelum kita langsung praktek, ya. Yang pertama adalah nun mati atau tanwin kalau bertemu dengan huruf-huruf al-hal, huruf tenggorokan, ya, itu jadi jelas dibacanya alif, nun mati dan tanwinnya, ya. Namanya idhar, ya, ilhar namanya. Kemudian yang kedua adalah idgham, ya, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Kalau idgham bi gunnah, idgham yang disertai dengan gunnah, masuk, ya, memasukkan huruf nun mati atau tanwin ke huruf ya, nun, mim, waw, itu idgham bi gunnah. Jadi kita praktek. Kemudian al-idgham bila gunnah, yang memasukkan huruf nun mati dan tanwin ke dalam la dan ro, ya, tentunya tidak pakai gunnah, ya, hilang langsung nun dan sama tanwinnya, langsung ke lam dan ke ro, itu idgham bila gunnah. Kemudian yang selanjutnya adalah al-iqlab, ya, selanjutnya adalah al-iqlab, yaitu suaranya berubah, ya, menjadi mim ketika dia berhadapan dengan ba, ya, nun mati atau tanwin berhadapan dengan ba, dia langsung berubah menjadi suara mim, ya. Kalau kata Imam Ibnu Jazari, nama istilahnya qalab, ya, bukan iqlab, tapi sama saja. Kemudian al-ikhfa ditaruh di terakhir, ya, ditaruh terakhir untuk memudahkan kita menghafal huruf-hurufnya yang lumayan banyak, ya. Ada 15, ya. Kalau al-izhar sudah tahu, idgham sudah tahu, iqlab sudah tahu, berarti selebihnya adalah huruf ikhfa. Berarti harus dengung, ya, harus samar, ya. Cuman nggak sebatas samar dan dengung. Nah, kita sudah jelaskan kemarin juga, ya, yaitu ada tingkatannya, ya, ada tingkatannya. Yang pertama aqrab, ya, dekat, ya, maksudnya dekat dengan n-nya, ya, dengan gunnahnya. Kemudian dari segi makhrajnya seperti itu, dari segi ikhfanya al-a'la, tinggi. Mudahnya adalah ketika kita menemukan nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf da, ta, to, ya, atau to, ta, da, itu tidak langsung dikenakan, tapi dikasih batas, ya, jangan
andada, salah, tapi andada, ya, membentuk huruf da, tapi tidak kena, dikasih batas. Ya, selanjutnya adalah ikhfanya abad, ya, jauh dari suara dengungnya, dari suara nun, ya. Dia langsung kena ke huruf ko-nya. Kalau tadi kasih batas, ya, ini langsung kena ke huruf ko dan ka-nya, ya. Mil, mil, ya, langsung terangkat lidahnya sesuai dengan makhraj dan sifatnya, ya. Secara ikhfanya berarti dia rendah, ya. Adena. Kemudian terakhir berarti sisanya adalah awsat, pertengahan, ya, tidak langsung kena, juga batasnya juga pertengahan, ya, dibatasinya pertengahan. Baik, nah, itu sudah selesai pengulangan. Kita lihat sebentar dari ya, 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 ini di sini nun mati ketemu ya, nunnya berubah menjadi suara ya, tapi ini nunnya, ya, masih menyisakan sifat yang harus kita berikan, yaitu gunnah. Maka di sini masuknya idgham bi gunnah, ya, karena berhadapannya dengan ya. Jadi langsung ke hidung, ya. Khaysum, tidak boleh atau tidak benar ya, benar tapi tidak sempurna, ya, bukan tidak benar, benar tapi tidak sempurna. Nah, masuk kemudian ditahan dan masuk ke hidung. Iyakunu. Nah, salah juga kalau iyakunu, salah, tapi tahan masuk ke hidung. Caranya ngecek masuk ke hidung, dia getar hidung kita dan tertahan kalau kita tutup. Nah, berarti sudah masuk ke hidung, bagus, ya. Ketika ya, lepaskan dari suara hidung, dari suara khaysum. Nah, kembali kepada al-jauf, ya, jelas. Iyakunu, kunu. Nah, ketika ku juga suka lari ke hidung, hati-hati. Kunu. Nah, nu, ku, ya. Karena banyak yang nggak sadar suaranya masuk ke khaysum, padahal kebanyakan masuk pada al-jauf, ya, rongga, tenggorokan dan mulut. Itu dari ya, dan dari nun mati. Sekarang dari tanwin. Ya, terakhir, ya. Wujuhui. Nah, ini hui, ya, tanwin, ya. Hui terakhir saja, awal sama terakhir biar cepat. Hui, nah, sama juga, ya, tanwinnya masuk ke ya, nah, tapi disertai dengan masuk ke hidung, didengungkan, ya. Hui, wujuhui yauma idin, wujuhui. Nah, beda dengan hui, dengan wujuhui yauma idin. kayaknya kemudian kembali kepada al-jauf kembali, ya. Yau, harfulin. Yauma id, ya, kita sukunkan yang belakangnya. Coba sama-sama di rumah praktekkan yang iyakunu dan wujuhu yauma id sesuai dengan tadi. Iyakunu. Coba saya praktekkan sekarang. Wujuhui yauma idin. Coba fokus dengarkan. Iyakunu. Silakan. Ya, bagus. Kemudian yang kedua, ya. Fokus. Wujuhu yauma id. Wujuhu yauma id. Nah, ketika dia hui-nya jangan dimonyongkan terus, ya, jangan hui, tapi kembali. Wujuh itu hanya untuk memberikan dhammah saja, ya. Ketika membaca dhammah saja, kembali kepada sifat tipis, ya.
yauma id. Baik. wujuhu yawma id. Ya, baik Pak Muharjun, nanti dicatat saja atau ditandai siapa yang bisa mau ikut serta ya. Barusan sudah ada yang diikut sertakan, ya, dinyalakan audionya. Silakan untuk diubah Pak Muharjun dengan yang lain, ya. Satu orang aja, satu huruf, ya. Yang lain dinonaktifkan. Tadi Ibu siapa tuh? Iskandaria, ya, M Fajar. Kelas 3 ya. Baik. Selanjutnya boleh diganti orang dan ikutin aba-aba dari saya. Yang lain mengikuti dari rumah tanpa menyalakan audio ya, karena supaya lebih fokus. Baik, perhatikan sini, fokus lagi. Sekarang dari nun, ya, dari nun, ya, nun. Nun mati atau tanwin ketemu nun, ya. Ini udah jelas ya, dia harus gunnah ya. Tanpa ada idgham pun nunnya bertasydid ya. Min ya. Nunnya sudah bertasydid ya. Nun yang pertama hilang ya, langsung ke nun yang kedua yang bertasydid ya. Itu idgham ya, masuk hurufnya. Cuman itu secara teori. Dalam prakteknya harus dipraktekkan, yaitu dengan ditahan ya dan masuk ke hidung. Itu enggak semua paham ya. Contohnya min, nah baru na. Tahan dulu, min nadir ya. Min nadir. Arjun, siapa yang diikutsertakan? Silakan. Bisa ikut membaca ya, agama dari saya. Min nadir. Roknya jadi tipis ya, karena sebelumnya kasroh ya. Fokusnya bukan hanya di nun mati dan tanwin, tapi juga jangan lupa di makhraj dan sifat yang sudah kita pelajari ya. Baik, selanjutnya adalah yang dari tanwin ya. Dari tanwin ketemu nun ya. Ini tanpa idgham pun sudah seperti itu cara bacanya ya. Gunnah masuknya ya, nun bertasydid. Yauma idzin, tahan dulu, din na, ketika na itu langsung terlepas dari hidung. Na'imah ya, tidak ada yang masuk ke hidung lagi. Ya, ketika din itu hanya sampai di situ saja, masuk ke hidung khaisun ya. Yau, perhatikan, praktekkan al-jauf ya, ketika fathah, ketika kasroh, ketika dhammah, ketika tipis, ketika tebal. Sudah diajarkan pada waktu yang lalu bagaimana dengan hal-hal itu, cara pengucapannya ya. Yauma, yau, ya dibuka, terus juga ke samping karena dia tipis. Yau, ketika dia bersuara u, yau, karena itu waw ya. Yauma, ma, i, rin, tahan, na'imah. Nah, itu secara lambat ini ya. Yawma idzin na'imah. Ustaz Muharjun hadir, masih menyimak? Hadir Ustaz. Nah, silakan ditunjuk untuk praktek dari slide ini. 2 orang silakan tunjuk. Yauma Yang lainnya mohon dimatikan suaranya. Hidup hanya yang diminta oleh Ustaz Muharjun.
Ya, saya sudah matikan. Pak Muharjun nyalakan sendiri audionya. Siapa yang membaca slide ini? Siapa yang diberi kesempatan? Tunjuk tangannya, raise hand dan nyalakan video. Siapa Ustadz Muharjun? Sudah saya ini Ustaz. Nah, dipersilahkan sebutkan panggil namanya. Oke. Bu Kenan Alif Avendra, silakan Bu. Baik, Pak. Dari yang ya, silakan. In yakunu Ya, lanjut. may yasha. Ya, bagus. Mai kurang ditahan ya. 3 dia harokatnya kalau hitungannya 2 memang, tapi pas prakteknya bisa 3 ya, bisa lebih dari 2. Kemudian sya itu 6 kalau ketika kita berhenti. Kemudian hamzahnya itu terbaca sya. Nah, boleh. Ya, Ustaz. Ya. May yasha. Terus silakan. May yaf'al Ya, bagus. khairan yarah. Ya, bagus. Wujuhun yawma'id. Ya, alhamdulillah. Cukup ya, 1 huruf. Cukup, Pak. Yap. Mentokkan 2, kemudian ayah bunda baca seluruhnya, itu bagus ya, sehingga nanti bisa dikoreksi kalau ada kesalahan. Terima kasih, Pak Ustaz. 2 saja. Silahkan Ustadz Muharjun, siapa lagi yang huruf nun? Ganti yang lain. Bunda Iskandaria Muhammad Fajar ya. Silakan. Silakan Bun. Audionya. Iyakunu. Nah, huruf nun yang nun, huruf nun. Iya. Min nadhir. Nah, bukan nazir, tapi nazir. Dia hurufnya ro-nya tipis ya, karena sebelumnya kasroh. Min nadhir. Ya, bagus. Innasya. Nah, ini apa nih? Panjang apa enggak? Enggak panjang ya. Pendek. Nah, nasya. Innasya. Ya. Kullan numid. Nah, ini PR bersama. Setiap tasydid itu enggak tentu harus ditahan. Ya, ini langsung saja. Kullan, ya, jangan kul tapi kullan numid. Kullan numid. Numid. Kullan numid. Ya. Lanjut silakan. Lan nadkhulaha. Ya. Yauma idin na'imah. Ya, alhamdulillah. Cukup ya. Lanjut ke slide selanjutnya. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Selanjutnya adalah huruf mim dan waw. Ya, ini idgham bi gun. Nah, ini kayaknya waktunya sudah berjalan terus. Sampai jam berapa ini? Ya. Udah 31 aja, nggak berasa. Lanjut huruf mim, ya. Secara teorinya sudah disampaikan, ya. Sudah sampelnya tadi ya dan apa tadi nun, ya. Sekarang langsung mim dan waw langsung praktek. Nah, siapa yang bisa langsung praktek karena sudah diajarkan 2 huruf tadi. Silakan Ustadz Muharjun ditunjuk yang lain. Ayo Ustadz Muharjun. Ayo, suaranya nah itu. Mim.
Siapa? Atas nama Satria Atarkinanta. Silakan Bun. Silakan dinyalakan audionya. Ini ngantri yang mau baca sebetulnya nih. Bener nggak? Silakan Bun. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mimmal mim masad. Nah, baik, saya bahas dulu ya, karena ini sambil juga mempelajari huruf-huruf yang lainnya. Mim, nah, udah bagus tadi ya, ditahan. Mim langsung ke mim, ya. Mim ke haisum, ke hidung, kemudian ditahan 2 harakat atau lebih, ya. Kalau pakai ketukan 3, ya, ketiganya langsung jalan. Kemudian pelajarannya adalah selanjutnya, ketika dia seperti itu, kita matikan karena kita wakaf di mal, itu jadi mad. Arid lis sukun, ya. Mimmal. Nah, jadi mad arid lis sukun itu enggak mesti dia sukun, in, ya, man, tidak, tapi juga di sini. Ya, mad asli ketemu dengan huruf yang kita sukunkan karena kita wakaf, ya. Mimmal. Coba Bunda. Mimmal mimmal. Ya, alhamdulillah. Lanjut. Mim masad. Ya, bagus. Mim malak. Ya. Suhufam mutahharah. Nah, coba rasakan ketika su itu lidahnya terangkat. Suhu. Suhufam mutahharah. Ya, bagus. Qaulum ma'ruf. Ya. Ma'ruf. Ya, bagus. Ma'ruf. Qaulum ma'ruf. Ya, mudah-mudahan konsisten dalam membaca Al-Quran seperti itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima Kasih Pak Ustadz. Ya, silakan yang dari wow. Nah, ini nggak diajarin ya, tapi diajarinnya di huruf yang lain. Ini hebat kalau bisa ya. Tapi jangan malu ya, karena malu itu menghambat belajar. Ketika belajar itu jangan takut dan jangan malu. Salah ya harus tahu, harus kelihatan, jangan nggak kelihatan. Karena kalau nggak kelihatan nggak dibetulin. Silakan Ustadz Muharjun. Silakan Wow. Bunda Fathi. Silakan dinyalakan audionya. Silakan Bunda dinyalakan audionya. Mic-nya dibuka Bun. Bunda Fathi. Ya, mic-nya belum dibuka. Oh ya, Iya. Bunda Fatih Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Miwaq. Mau wajadna. Ya, bagus. Wali. Wali berhenti. Yang mana Pak Ustadz? Wali. Oh. Miwali. Ya. Khairu wa abqa. Nah, ini PR kita Bahwa bersama. Di gimana Pak Ustadz? dulu. Kurang panjang ya? Pertama kho, ya dibaguskan huruf kho-nya, kemudian khoi, bukan khoi, ya. Pastikan dia bersuara i, khairu wa abqa. Nah, kho ini dia berfungsi panjangnya benderanya itu kalau dia wakaf, karena ini di depannya ada alif nih, jadi dikasih bendera. Bendera ini nggak fungsi, ya fungsinya kalau kita wasal. Kalau kita berhenti, abqa, 2 saja. Ya, coba Bunda. Ulang. Khairu wa abqa. Ru-nya ditahan, kemudian masuk ke hidung. Ru wa abqa.
Masuk ke hidung ya Pak Ustadz, Nah, ru-nya. iya. Coba. Khairun wa abqa. Abqa Gimana? 2. Khairun wa abqa. Iya, memang konsentrasinya harus Iya. ditambah ya. Iya. Betulkan belakangnya di tengahnya ada yang kurang ya. Ini sebetulnya menyempurnakan saja. Sebetulnya sudah benar, hanya kurang sempurna saja ya. Jadi kalaupun salah lahnulnya lahnul khafi ya, kesalahan ringan. Khairu, nah, tahan masuk hidung. Kha-nya jelas ya. Khairu ke hidung, wa-nya lepas dari hidung. Wa abqa 2 harokat. Coba lagi diulang. Bismillah. Ya. Khairun wa abqa. Ya, baik. Lanjut. Wa walidin wa ma walad. PR juga mungkin ya buat yang lain. Wa itu dimonyongkan dulu sebelum mengucapkannya. Wa. Nah, jadi sempurna. Wa walidiu. Deu-nya langsung ke waw. Deu ke hidung. Deu khusus ini monyong karena kita membentuk makhraj wa, tapi enggak sempurna ya. Deu wama, wa-nya langsung terlepas dari hidung. Wama, ma 2 harokat. Walad ya. Makanya itu fungsinya di ayun itu supaya sama semua serempak madnya. Wawa dengan wama sama. Wawalidiu wama walad. Coba. Bismillah. Wa walidin wa ma walad. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bunda. Bundanya aktif ya, Masya Allah. Punya istri ini. Kurang ya Pak Ustadz. Baik, Ustadz Muharjun. Ya, Terima kasih. Nah, siap-siap lagi ya. Saya lanjutkan dulu idgham bila gunnah. Kalau tadi idgham bi gunnah, sekarang idgham bila gunnah. Memasukkan huruf nun mati dan tanwin tanpa disertai dengan gunnah. Langsung hilang nun dan tanwinnya. Contohnya milladunhu, jangan ditahan jangan ya. Jadi tasdid itu bukan untuk menahan, tapi untuk menekan. Namroh ya, kecuali di nun dan mim ya. Bukan untuk menahan, tapi menekan. Jangan tapi milladunhu. Nah, karena kita mau waqaf, maka hanya juga sukun. Milladun. Nah, ketika sukun, dua-duanya haknya harus tetap terbawa. Ini banyak yang suka menghilangkan belakang, itu merusak huruf ya. Bahkan jadi merubah nantinya ya. Apalagi mad, nanti kita belajar mad ya. Bisa mengurangi Al-Quran kalau kita tidak sesuai. Kemudian dari tanwin humazatil. Nah, til langsung aja hilang tanwinnya, langsung ke la. Humazatil lumazah, tapi jangan ditahan, jangan humazatil lumazah, salah ya. Tidak untuk ditahan tapi untuk ditekan ya. Kemudian suara ro, saya selesaikan dulu ya. Mirro, udah nggak ada nunnya ya, nggak ada nunnya, langsung ke ro ya. Mirro, ro tebal, ro tebal. Caranya angkat lidah belakang. Mirro, ro ya. Rabbihim, mirrabbihim. Kemudian yang dari tanwin terakhir Aisyatir radiyah ya, praktekan juga makhraj dan sifatnya. Aisya, sya, sya ingat tafashi ya, keluar napas, suara napas ada di mulut banyak. Aisya, syatir, tir, ra, huruf mad
mad dari fathah itu tebal ya, terbawa tebal. Ro, ya bukan ro, tapi ro, di, rodi. Nah, itu juga huruf tebal. Diyah, ha besar. Aisyati radiyah. Mungkin bacanya kalau seperti tadi kayaknya waktunya nggak habis-habis di sini ya. Sedikit-sedikit saja, dua huruf saja sesuai saya contohkan ya, karena waktunya sudah 42 nih, berapa menit lagi ya. Kalau ngikutin waktunya berarti 2 menit lagi udah 43 ya. Silakan Ustaz Muharjun tunjuk. Ya, silakan Ayah Muhammad Fatih Arik. Silakan Ayah. Yang lamro ya Ustaz? Iya betul. Masing-masing 2 kalimat saja. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Milladunhu. Nah, untuk latihan haknya hu-nya disukunkan. Coba masih terbaca tapi sukun hu-nya. Milladun. Nah, haknya terbaca ya, masih ya. Kemudian lanjut. Allan. Dari tanwin saja, terakhir langsung. Malalu bada. Terus? Mir rabbihim. Nah ya, cukup. Sudah ya, tidak ada penekanan, tidak ada penahanan, bagus ya. Cuman yang saya minta nanti dari tanwin yang sudah diajarkan dan sesuai ya, dari mil ladunhu dan humazatil lumaz. Contohnya begitu, awal dan akhir saja, awal dan akhir. Ya, tadi sudah dibacakan juga nggak apa-apa. Selanjutnya huruf ro, silakan Ustadz Muharjun ditunjuk yang lain. Terima kasih Ayah. Bunda Khairah Fayola Rafani, silakan Bun. Silakan Bunda, dihidupkan mic-nya. Nah ini asik nih. Orang tuanya pinter, anaknya nanti ikut pinter. Ya. Ayah, tunjuk yang lain aja kalau Ahmad Zaki Hidayah, silakan Bun, atau Ayah dihidupkan mic-nya. huruf ra ya. Mir rabbihim sama Aisyati radiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Mir rabbihim. Bagus. Ghafurur rahim. Oh, boleh ngambil dari situ, boleh. Isyatir. Radiyah. Isyatir radiyah. Ya, radi, di. Ya, radiyah. Latihan huruf do tadi dari sisi lidah ketemu geraham, Radiyah. lidahnya terangkat dan lengket. Ya, di. Radiyah. Baik. Radiyah. Ya. Waktunya sudah habis ya, sudah diingatkan nih. Waktunya sudah habis ya. Memang yang sedikit itu lebih nikmat. Mudah-mudahan nanti pekan depan lebih semangat lagi ya. Jadi kangen ya. Nggak mesti nunggu dari pelajaran ini ya, dari sesi kita ini. Buka buku-buku tajwid ya, buka YouTube, praktek apa yang sudah saya ajarkan, yang kemarin itu bisa dipraktekkan ya, nggak usah nambah dulu, praktek saja ya, hafalkan, ingat, pahami, kemudian praktekkan ya, nggak usah nambah-nambah dulu ke materi-materi yang akan datang ya. Selama itu adalah proses belajar, maka ketika ada kesalahan insya Allah tidak di catat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kesalahan. Mohon maaf atas segala kekurangan ayah bunda, ananda semuanya, Ustaz Muharjun ya. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya sendiri. Kita tutup
dengan nanti MC yang nutup ya. Saya hanya tutup dengan assalamualaikum saja. Terima kasih akhirnya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banget ya. Ya, terima kasih kepada Ustaz Asep Habibun Najar SAG yang telah menyampaikan dan mengajari kita tentang tahsin Quran. Mudah-mudahan ilmunya barokah dan dapat kita amalkan secara bersama-sama. Baik ayah dan bunda, karena waktu yang telah membatasi kita cukupkan dulu kajian Ahad pagi kita ini. Kita tutup. Saya sebagai MC mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, karena itu datang dari saya dan benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Tiga kali astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ustaz. Sama-sama Bunda. Terima kasih Pak Ustaz. Sama Bunda. Sore Pak. Ya, silakan langsung. Ya, silakan. Ini nggak bisa live sih Kak. Ustaz Muharjun saya pamit duluan ya. Ayah bunda semuanya pamit. Assalamualaikum.